Bu Erlin. Halo. Gimana? Sudah Ya, bisa dimulai. bisa. Oke. Berarti aku dulu ya. Ya, siap. Bu Ambar, ayo kita ke kantin. Ini kan sudah istirahat. Yuk makan siang yuk seperti biasa yuk. Aduh, Bu Erlin, saya baru tidak mood makan ini. Mau lihat nasi aja sudah kenyang. Loh, tumben. Antes saya perhatikan dari tadi pagi Bu Ambar terlihat murung. Kalau boleh tahu dan Bu Ambar tidak keberatan untuk cerita dengan saya, boleh loh saya mendengarkan ceritanya Bu Ambar. Iya nih, Bu, saya itu dari tadi malam dari kemarin itu masih apa ya, bingung, masih panik, masih sedih. Jadi campur aduk. Kemarin itu di jam pertama kelas saya itu ada supervisi dari pengawas. Seperti biasa ada pemeriksaan perangkat pembelajaran dan lainnya. Itu membuat saya campur aduk rasanya. Hmm, bukankah kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi? Yang mengganggu mood Bu Ambar apa? Hmm, jadi itu Bu, kemarin itu pengawas menanyakan soal buku teks. Saya Mm-mm. sampaikan bahwa saya itu tidak menggunakan buku teks, saya menggunakan sumber belajar lain yang saya anggap lebih bervariatif, jadi tidak monoton Oke. itu saja. Tapi Mm. tentu saja saya juga tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Ternyata saya dilaporkan sama Bu Kepala Sekolah. Oh, itu. Jadi yang membuat perasaan Bu Ambar tidak nyaman itu karena kejadian itu ya. Saya bisa mengerti perasaan Bu Ambar. Iya, Bu, itu jadi membuat campur aduk soalnya sudah sampai ke pengawas, terus dilaporkan sama Bu Kepala Sekolah. Jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks saja kan siswa juga bisa cepat bosan, Bu. Sumber informasinya terbatas dan lagi kalau hanya buku, para siswa mudah bisa membacanya sendiri di rumah. Iya, saya sepakat dengan Bu Ambar. Kita memang harus kreatif dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar agar murid-murid kita tertarik dengan pembelajaran kita. Kira-kira yang Bu Ambar harapkan dari diskusi kita ini apa? Ya, saya itu ingin lebih plong, Bu, setelah mengeluarkan unek-unek saya ini dan tentunya saya berharap dari diskusi ini bisa mencari atau bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Iya sih, biasanya memang kita lebih tenang kalau kita itu bisa bercerita dengan orang lain. Waktu supervisi itu Bu Ambar sudah menjelaskan dengan pengawas mengenai alasan Bu Ambar tidak menggunakan buku teks itu. Waktu ditanya itu saya langsung jelaskan, Bu, tapi pengawasnya malah seperti nggak terima gitu, malah tersinggung, terus lapor kepada Bu Kepala Sekolah. Begitu, Bu. Kira-kira kenapa ya pengawasnya tersinggung? Apakah hanya soal buku teks saja, atau mungkin ada hal yang lain?
Sewaktu ditegur itu, saya memang agak sedikit dengan nada tinggi, Bu, karena saya berusaha untuk mempertahankan, apa, pendapat saya itu, karena saya tetap tetap ke ap dengan dengan tidak menggunakan buku teks itu, saya tidak keluar dari kurikulum, saya tetap mengacu dari kurikulum. Eee, karena saya itu tidak merasakan bahwa saya itu melakukan kesalahan, jadi nada saya ya agak agak tinggi. Nah, mungkin itu juga yang membuat pengawas itu merasa tersinggung, terus akhirnya saya dilaporkan ke Bu Kepala Sekolah. Oh, kalau menurut saya, gaya mengajar Bu Ambar dengan menggunakan sumber belajar yang variatif itu sudah sangat luar biasa, bagus sekali. Berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung, mungkin seperti yang Bu Ambar sampaikan tadi, terjadi miskomunikasi antara Bu Ambar, karena tadi Bu Ambar menjelaskan dengan nada yang tinggi. Menurut Iya. Ibu, jika Bu Ambar menjalankan dengan cara yang baik-baik, saya kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda juga. Ya tidak, Bu Ambar? Saya pikir juga begitu, Bu. Kalau begitu, sampai saat ini yang sudah Bu Ambar lakukan untuk memperbaiki kondisi atau keadaan ini apa? Saya itu kemarin, sudah mencoba untuk menghubungi pengawas, baik itu melalui chat WA, japri, atau juga melalui telepon. Namun sampai saat ini tuh belum ada respon sama sekali, tapi malah tadi pagi saya dipanggil sama Bu Kepala Sekolah kalau ternyata pengawas sudah melaporkan ke Bu Kepala Sekolah, begitu, Bu. Oh, jadi sudah coba hubungi lewat telepon dan WA ya. Mungkin selain itu, apalagi yang bisa Bu Ambar lakukan? Saya itu barusan saja ini sambil diskusi dengan Bu Erlin ini, saya terpikir untuk menemui Bu Kepala Sekolah dan menjelaskan secara detail persoalannya itu seperti apa. Hanya saya masih ragu, Bu, apakah beliau itu memahami saya, mengingat saya telah menyinggung Bu pengawas, seperti itu, Bu. Bagus, itu ide yang bagus sekali. Kalau tidak dicoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya, Bu Ambar. Kira-kira apa yang akan Ibu Ambar jelaskan kepada Ibu Kepala Sekolah? Ya, saya pastinya akan menjelaskan secara detail, Bu, permasalahannya itu seperti apa dari awal. Kemudian saya akan meminta maaf dan ke depannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik lagi, sehingga lawan bicara saya itu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya juga akan meminta Bu Kepala Sekolah untuk mempertemukan saya dengan pengawas, agar saya bisa meminta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan kerja kami ini, Bu. Iya, menurut Bu Ambar, mengapa Bu Ambar harus menjelaskan lagi dengan cara yang tadi, yang Bu Ambar maksud tadi? Ya, agar kepala sekolah dan pengawas mengerti, Bu, bahwa yang saya maksud itu tidak bermaksud untuk membantah atau menyinggung Bu pengawas. Saya hanya Iya, berusaha menyampaikan apa yang saya pikir baik untuk kelas saya, untuk pembelajaran di kelas saya. Saya yakin Bu kepala sekolah dan pengawas tentu lebih paham mengenai hal ini. Masalahnya ada pada cara bagaimana saya berkomunikasi. Saya juga akan berusaha untuk memperbaiki gaya komunikasi saya agar pesannya bisa diterima dengan baik dan tidak ada miskomunikasi, Bu. wah, itu baik sekali. Inisiatif Ibu untuk menjelaskan ke kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukan Ibu dengan pengawas untuk memperbaiki hubungan kerja itu sangat bagus sekali. Kira-kira selain Bu Kepala Sekolah, ada pihak lain tidak yang menurut Bu Ambar bisa membantu Bu Ambar untuk menyelesaikan masalah ini, terutama jika terjadi hambatan pada rencana aksi Bu Ambar tadi, misalkan pengawas marah-marah atau mungkin misalkan pengawas tidak mau menemui Bu Ambar. Saya akan mencari waktu yang tepat dulu, Bu. Jadi biar Hmm. suasananya itu lebih
lebih apa ya, Bu Pengawas juga tidak emosi lah gitu. Jadi Iya. karena itu saya juga akan apa berusaha untuk meminta bantuan kepada Bu Wiwin untuk bisa membantu saya, mengingat perannya sebagai wakil kepala sekolah dan juga sekaligus humas di sekolah ini dan juga kedekatannya secara personal dengan pengawas. Saya yakin Bu Wiwin bisa menengahi dan membantu penyelesaian masalah saya ini, Bu. Wah, itu langkah yang sangat baik sekali, Bu Ambar. Selamat ya, Bu Ambar. Bu Ambar telah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Ambar alami. Nah, Bu Ambar, kira-kira eh, komitmen ini, untuk melaksanakan komitmen ini, kira-kira rencana aksi solusinya apa? Saya akan segera melaksanakan ini, Bu, karena saya juga tidak nyaman jika terus berada dalam kondisi seperti ini, Bu. Jadi biar cepat plong, lebih lebih plong lagi lah. Iyalah, tentu. Nah, sekarang Bu Ambar lebih plong bukan setelah bercerita dengan saya? Atau Wah, ya ada yang jelas bisa lah. saya bantu? Ada Jelas, yang Bu, bisa saya saya bantu? jadi lebih lebih plong karena unek-unek sudah saya ceritakan ke Bu Erlin, jadi tidak saya pendam sendiri. Saya mohon bantuannya aja. Kalau seandainya nanti Bu Ya, oke. Halo, Bu Ambar, ya, putus ya? putus sinyalnya hilang. Heeh. Oke lah, eh, selamat ya, sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Sekarang sudah plong rasa hatinya. Kemudian, eh, yuk kita ke kantin, yuk kita makan siang. Sudah waktunya nanti selak keburu bel masuk lagi. Baik, Bu, terima kasih atas apa ya sedikit masukannya sehingga saya sudah bisa plong dan karena istirahat tinggal sebentar lagi, yuk kita ke kantin terus cari makan. Ya, Ini langsung atau gimana? ya. Gantian. Halo Bu Erlin, waktunya sudah istirahat nih. Yuk ke kantin cari makan siang. Saya tidak mood untuk makan, Bu Ambar. Wah, tumben. Pantes saya perhatikan dari tadi pagi itu Bu Erlin terlihat murung gitu. Kenapa? Boleh loh cerita ke saya siap untuk mendengarkan. Iya nih, Bu. Eh, Kemarin itu kan saya disupervisi sama pengawas, seperti biasa. Periksa Ya. administrasi, pembelajaran, dan yang lainnya. Itu, Bu. Oh, bukankah kita itu sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi ini ya, Bu? Terus apa yang mengganggu mood Bu Erlin sampai tidak nafsu makan ini? Jadi kemarin itu pengawas itu menanyakan soal buku teks. Saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakan buku teks. Saya menggunakan sumber belajar yang lain yang lebih bervariatif. Ya. Eh, tapi ini tentunya saya tidak keluar dari jalur kurikulum yang harus saya ajarkan kepada anak-anak. Ternyata saya tidak menggunakan buku teks tadi itu dilaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Oh, begitu. Jadi Bu Erlin merasa tidak nyaman dengan kejadian tadi ya. Saya bisa mengerti perasaan itu. Iyalah Bu Ambar, saya mengajar hanya berpedoman jika saya mengajar hanya berpedoman pada buku teks, siswa saya akan merasa bosan. Sumber informasi terbatas hanya itu saja. Kemudian kan kalau buku teks kan anak kan bisa baca sendiri, seperti itu.
Ya, saya setuju, Bu. Kita memang harus kreatif memanfaatkan sumber belajar, apalagi saat ini media IT sangat mendukung ya untuk kegiatan pembelajaran, sehingga menarik minat siswa untuk senang belajar. Nah, kira-kira Bu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita di siang ini, Bu? Ya, saya pengen lebih plong, nggak punya unek-unek seperti ini, Bu Ambar. Saya ingin ada solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Ya, betul Bu. Biasanya memang kalau kita memiliki masalah itu kalau sudah diceritakan kepada teman itu sudah bisa plong gitu ya Bu. Sebetulnya waktu supervisi itu Ibu sudah menjelaskan belum alasannya kenapa tidak menggunakan buku teks kepada pengawas? Sudah, saat itu juga saya jelaskan pada pengawas alasan saya mengapa tidak menggunakan buku teks. Tapi kok pengawas malah tersinggung dan melaporkan saya kepada kepala sekolah. Kira-kira kenapa ya, Bu, pengawas tersinggung? Apakah hanya soal buku teks atau mungkin ada hal lainnya? Mungkin ini juga ya Bu Ambar. Saya ingat-ingat ya, ketika itu, eh, ketika saya ditegur, memang saya agak ngotot Bu Ambar. Maksud saya, karena saya merasa tidak salah apa yang saya lakukan. Saya hanya melakukan pengembangan untuk pembelajaran. Jadi saat itu memang saya menggunakan nada suara yang agak tinggi ketika saya Ya. berbicara dengan pengawas. Mungkin itu yang membuat pengawas tersinggung dan melaporkan saya kepada Bapak Kepala Sekolah. Oh, ya. Gaya mengajar Ibu yang menggunakan sumber belajar yang variatif sangat saya apresiasi, Bu, dan saya sangat setuju itu. Berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung, mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada sedikit miskomunikasi karena Ibu menjelaskannya dengan nada tinggi. Nah, menurut Bu Erlin, jika Ibu menjelaskannya dengan cara yang lebih baik, mungkin kira-kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda tidak ya, Bu? Saya pikir juga begitu, Bu Ambar. Kalau begitu, eee, sampai saat ini apakah yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Saya sudah mencoba menghubungi pengawas, saya sudah mencoba untuk menelpon, tetapi tidak diangkat. Kemudian saya mencoba juga untuk berkomunikasi via WA, tapi sampai saat ini juga belum dibalas, Bu Ambar. Oh, jadi Ibu sudah, mencoba untuk menghubungi Bu pengawas dan juga sudah dilakukan untuk WA dan juga telepon gitu ya. Nah, selain itu apalagi yang sudah Ibu lakukan? Mungkin ini ya, saya berpikir untuk menghadap Bapak Kepala Sekolah dan menjelaskan detail persoalannya, Bu Ambar. Tapi Mmm. saya ragu apa beliau itu Bapak Kepala Sekolah memahaminya, mengingat saya telah menyinggung pengawas seperti itu. Kalau jika tidak dicoba, kita tidak akan tahu Bu Erlin bagaimana hasilnya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu jelaskan ke Pak Kepala Sekolah itu, Bu? Saya akan mencoba menjelaskan detail duduk permasalahannya. Kemudian saya akan meminta maaf dan ke depannya saya akan mungkin ini ya berkomunikasi dengan baik, dengan cara yang lebih baik dan santun sehingga lawan komunikasi saya, lawan bicara saya itu bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan. Ya. Selain itu, saya juga akan meminta Bapak Kepala Sekolah untuk mempertemukan saya dengan pengawas agar saya bisa minta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan kerja kami. Oh, gitu ya. Menurut Ibu, mengapa toh Ibu itu harus menjelaskannya lagi dengan cara yang Ibu sampaikan tadi ke kepala sekolah? Ya, ini Bu Ambar agar kepala sekolah dan pengawas itu mengerti bahwa saya tidak bermaksud menyinggung atau membantah. Saya hanya menyampaikan
apa yang saya pikir baik untuk pembelajaran di kelas saya, seperti itu. Kemudian saya berpikir punya keyakinan bahwa kepala sekolah dan pengawas itu tentu lebih paham mengenai hal ini. Masalahnya ada pada cara saya untuk berkomunikasi. Saya akan berusaha memperbaiki gaya komunikasi saya agar pesan yang saya eh, pesan yang saya berikan itu dapat diterima oleh pihak lain biar tidak terjadi salah paham. Wah, itu baik sekali, Bu. Inisiatif Ibu untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukannya dengan pengawas untuk memperbaiki hubungan kerja. Nah, kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini, terutama jika terjadi hambatan pada rencana aksi yang Bu Erwin sudah disampaikan tadi. Misalnya, pengawas itu masih marah-marah, tidak mau menemui Ibu atau tidak mau membalas chat dan juga menjawab telepon Ibu. Mm-mm. Mungkin gini ya Bu Ambar, saya akan memberi waktu dulu ya, biar semuanya tenang dulu saat ini. Karena tidak mungkin saya memaksa mengadakan komunikasi dengan pihak lain yang pihak tersebut tidak mau berkomunikasi dengan saya karena masih emosi dengan saya. Tapi tentunya tidak lama. Maksud saya tidak akan menunggu waktu terlalu lama. Saya Ya, takut masalahnya malah jadi berlarut-larut dan perasaan betul. saya semakin tidak enak seperti itu. Ya, Kemudian kalau misalkan nanti saya ada kendala, mungkin saya akan ini minta bantuan Pak Afif ya, karena Pak Afif oh ya. itu kan bakal humas di sekolah kita. Em, Pak Betul. Afif itu juga punya kedekatan personal dengan pengawas. Eh, Saya yakin Pak Afif bisa membantu saya menyelesaikan masalah saya ini. Wah, saya pikir itu langkah yang sangat baik, Bu. Selamat ya, Bu Erlin, telah menemukan solusi dari permasalahan Bu Erlin ini. Ibu, Ibu akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi solusi ini. Ya iyalah, segera akan saya laksanakan karena saya tidak nyaman dengan kondisi saat ini seperti ini. Hati saya masih ganjil, unek-unek saya belum bisa plong ketika ini belum selesai seperti itu. Ya, namun setelah bercerita ini, setelah berdiskusi ini, eh, apakah sudah sedikit lebih plong dibandingkan tadi sebelum bercerita dan masih adakah yang bisa saya bantu, Bu Erlin? Iya, jelaslah ketika saya sudah ada teman yang bisa saya ajak ngobrol, mendengarkan cerita saya, itu hati saya lebih lega saat ini Bu Ambar, setelah saya ngobrol dengan Bu Ambar. Ya. Eh, Bu Ambar, tentunya nanti saya minta bantuan Bu Ambar lagi. Nanti mohon Bu Ambar untuk mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Dan misalkan nanti Bu Ambar ketemu dengan Pak Afif atau mungkin melihat Bapak Kepala Sekolah, bisa langsung menyampaikan ke saya biar saya bisa menemui beliau untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Wah, baik Bu Erlin. Pasti akan saya ingatkan jika nanti saya ketemu sama Pak Kepala Sekolah dan juga Pak Afif. Nah, karena waktu istirahat masih ada sedikit, yuk kita ke kantin cari makanan untuk mengganjal biar nanti kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Oke, siap. Ayo, 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 yuk. Mari, yuk, yuk kita makan. Ya.